Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 12 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Priska yang sedang merenung di rumah Kelvin, rumah dulu. Di sisi lain tiba-tiba Kelvin dan Alia datang ke rumahnya yang dulu dan Alia berkata, "Ini rumah kita dulu waktu bertiga, sekarang kembali lagi ke rumah ini," ungkap Alia kepada Kelvin. Di sisi lain Kelvin pun berkata, "Iya, sekarang kita kembali ke rumah yang dulu berdua." Di situ langsung Alia pun menyender di pundaknya Kelvin dan berkata, "Sekarang bukan kita berdua tapi bertiga," ungkap Alia kepada Kelvin. Di situ singkat cerita Kelvin mengajak masuk ke dalam, namun tiba-tiba kunci tersebut tidak dikunci dan sangat terkejut sekali Alia. Namun Kelvin berkata, "Aku mungkin dulu lupa menguncinya." Di adegan selanjutnya Kelvin dan Alia masuk ke dalam rumah dan di situ rumah sangat sepi sekali karena sekian lama ditinggal. Namun kesepian ini mungkin membuat Kelvin dan Alia sangat senang dan bahagia karena dia berdua akan melakukan hal-hal bagaikan suami istri. Di sisi lain, sekarang Kelvin dan Alia menjelang percintaan yang sangat romantis sekali. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Priska yang sangat terkejut karena mendengar suara di kamar itu, dan Priska pun kaget. Nah setelah itu Priska lagi di dalam kamar Kelvin lagi mengguguk nangis karena ingat kepada Kelvin, karena taunya Priska Kelvin sudah meninggal. Namun setelah mendengar yang bunyi, Priska langsung bangun dan mendengarkan. Setelah akan membuka pintu tersebut, di sisi lain Kelvin mau masuk ke kamar yang ada Priskanya, ternyata Kelvin tidak jadi. Dan Kelvin mengalihkan kepada Alia bahwasanya kita tidurnya di kamar depan aja. Kamar dulu kamu kamar yang ditidurin oleh kamu dulu, ungkap Kelvin kepada Alia si ular kobra. Singkat cerita Alia sangat setuju sekali. Di sisi lain di situ setelah Kelvin berangkat ke kamarnya Alia dulu, Priska keluar namun terkejut karena tidak ada siapa-siapa. Di sisi lain Priska pun sangat takut karena ada bisikan-bisikan orang. Siapakah orang tersebut? Namun Priska penasaran dan dia pun berjalan akan mendengarkan di kamar sebelahnya. Singkat cerita Kelvin masuk ke dalam kamar bersama si Alia si ular kobra. Di sisi lain, karena Kelvin dan Alia sudah menjalin hubungan yang harmonis walaupun dia belum menjenjang ke pernikahan. Entah siapakah yang nanti akan rugi, apakah Alia akan dinikah oleh Kelvin, apakah Kelvin cuma mempermainkan Alia karena Alia sedang mengandung anaknya Kelvin. Di adegan selanjutnya di situ terdengar suara lagi dan Priska penasaran, siapakah orang itu? Apakah itu orang yang akan maling di rumah ini? Di adegan selanjutnya di situ Priska mengambil popongkol dan akan melihat ke kamar Alia yang dulu. Di situ terlihat Kelvin yang sudah merayu kepada Alia si ular kobra untuk mengajak tidur bareng. Dan di situ setelah tidur bareng berdua ditutupin selimut, Priska mengintip ke kamar Alia yang dulu. Pelan-pelan dia berjalan dan sambil membawa popongkol karena curiga Priska itu asli orang yang akan maling. Di situ pelan-pelan Priska berjalan ke kamar akan membuka pintu kamar tersebut. Nah setelah Kelvin dikerudung oleh selimut berdua, Priska mengintip dari pintu tersebut. Dan di sisi lain Priska berkata, memang benar itu yakin mau mencuri di rumah ini, dan pencuri itu kok malah ditutupin oleh selimut tersebut. Namun terlihat kakinya itu entah kaki Kelvin apakah Alia itu tidak tahu. Dan di sisi lain tiba-tiba masuk dan dipukul oleh Priska. Ternyata semua bangun, dan setelah bangun dan dipukulin hajar terus oleh Priska pun terkejut.
karena yang dipukul itu adalah Kelvin bersama Alia. Karena taunya Priska Kelvin itu sudah meninggal, dan di situ Alia dan Kelvin berteriak minta tolong. Hentikan, hentikan, ungkap Alia dan Kelvin kepada Priska. Di situ Priska pun berhenti memukulin Kelvin dan Alia, dan Kelvin berkata, hentikan Priska, ini aku, ungkap Kelvin dan Alia kepada Priska. Di situ sangat terkejut sekali Alia setelah melihat Priska masuk ke kamar sedangkan dirinya sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Priska dan juga semua orang, karena si Alia dan Kelvin belum menikah. Di sisi lain Priska terkejut dan berkata, kenapa kalian kok ada di kamar ini, dan kenapa Alia bersama Pak Kelvin, kan Pak Kelvin sudah meninggal. Singkat cerita, di situ Kelvin menceritakan semuanya kepada si Priska, si Bayawa, si Cucunguk Bau ya guys. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pasha, Nana dan juga Cakarping dan Lucky yang sedang berada di sebuah danau. Di sisi lain mereka telah mencari keberadaan Lula, karena Lula telah masuk ke jurang dan masuk ke sebuah danau. Di situ pencarian Lula, di situ terlihat Lucky dan geng Cakarping pun kompak sekali ingin mencari dan menyelamatkan Lula, istrinya Pasha. Singkat cerita, di situ geng Cakarping bersama Lucky bareng-bareng mencari, dan Nana berteriak memanggil adiknya yaitu Lula. Lula, Lula, kamu di mana? Ungkap Nana. Dan di situ Pasha pun sama seperti Lula memanggil istrinya yaitu Lula. Namun udah sekian jam dan hampir nyaris malam, di situ Lula pun tidak kunjung ketemu dan tanda-tanda pun belum ada. Kemanakah Lula? Apakah Lula langsung tenggelam? Apakah Lula sudah ada yang menemukan oleh orang-orang kampung yang dekat bersama kolam tersebut? Kejengkelan Pasha. Di situ Pasha berteriak terus. Namun di sisi lain, di situ geng Cakarping telah mengatakan kepada Pasha bahwasanya, Pasha, pencarian kita hentikan dulu. Di situ pun juga Lucky berkata seperti itu kepada Pasha. Namun Pasha tidak terima, dan Pasha berkata kepada geng Cakarping dan juga Lucky bahwasanya, silahkan kamu pergi dan jangan ikut campur mencari Lula. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Cornelia bersama Fajar yang sedang asik di sebuah taman. Namun keasikan mereka, tiba-tiba Cornelia langsung terkejut dan Fajar berkata, kenapa kamu bahagia sekarang kok malah terdiam? Ungkap Fajar kepada Cornelia. Dan Cornelia berkata kepada Fajar bahwasanya, aku inget sama Lula, gimana kita ikut cari Lula di danau. Singkat cerita, Fajar sangat setuju karena maksud Fajar pun kemarin-kemarin akan mencari Lula. Namun setelah Cornelia marah kepada dirinya pun Fajar pun tidak mengajak dia ke ke danau mencari Lula, karena takutnya Fajar Lula nambah marah. Padahal sekarang sesudah diajak oleh Lula, malah Fajar pun semangat akan mencari Lula ke sebuah danau. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa yang sendirian sedang di sebuah kantor. Namun Dewa lagi meeting dengan klien dengan memakai sebuah laptop, karena meeting tersebut tidak perlu untuk berkumpul. Namun sekarang dia praktis sekali memakai sebuah laptop, dan aslinya dia video callan di dalam laptop tersebut dengan klien Dewa Buana. Di adegan selanjutnya di situ Dewa mengatakan bahwa masalah proyek, dan alhasil Dewa pun berhasil untuk bersatu dengan klien tersebut. Dan singkat cerita, klien pun langsung mengatakan terima kasih kepada Dewa, dan Dewa setelah berkata seperti itu terdengar suara Junior menangis, dan Dewa pun langsung berkata kepada klien tersebut, gimana Pak, kalau sudah untuk meetingnya kita tutup dulu. Singkat cerita, semua sudah sepakat dan Dewa pun menutup laptop tersebut karena terdengar suara Junior menangis terus bersama Suketi.
Di adegan selanjutnya setelah beres Dewa dan langsung datang ke ruang tengah. Di sisi lain di situ terlihat Neratu, terus Lipiul dan juga Roni, dan itu ada Suketi dan Junior. Di sisi lain Bu Parah dan Neratu berkata kepada Suketi bahwasanya Suketi inilah sifat seorang ibu ya kayak Nana. Sekarang Junior ditinggal sendirian. Di sisi lain, setelah berkata seperti itu datanglah Dewa dan Dewa bertanya kepada Mamah Parah, "Ada apa ini Mamah Parah?" ungkap Dewa kepada Mamah Parah. Dan di situ Parah Buana mengatakan kepada Dewa, "Itu istri kamu punya anak kecil malah ditinggalin. Sekarang Junior menangis terus karena ingat sama ibunya. Istri macam apa seperti itu Dewa?" ungkap Parah Buana kepada Dewa. Namun Dewa menanggapi kepada mamahnya tidak ditanggapi karena ketakutan Mamah Parah nyerocos terus karena Mamah Parah pengen sekali memisahkan antara Dewa dan juga Nana. Di adegan selanjutnya terlihat di situ masih terlihat Cornelia bersama Fajar yang sedang asik di dalam mobil untuk menuju ke sebuah kolam akan ikut mencari keberadaan Lula yang telah jatuh ke sebuah sungai. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.